Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah malam di mana hati dan langit bersatu dalam satu doa, satu keyakinan, satu permohonan besar kepada Allah yang Maha Kaya. Kita akan membahas satu rahasia dahsyat yang telah diamalkan para kekasih Allah dari zaman ke zaman. Amalan yang ringan di lisan, namun berat di timbangan pahala, dan luar biasa dampaknya dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Amalan ini bukan sekadar bacaan, tetapi sebuah kunci pembuka pintu rezeki yang tertutup, penarik berkah yang tersembunyi, dan penghapus segala kesempitan hidup. Saudaraku, amalan ini adalah membaca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, sebanyak 100 kali di waktu yang tepat. Sebuah wirid yang sederhana namun mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa. Ketika engkau membacanya dengan hati penuh yakin, seolah engkau sedang mengetuk pintu langit 100 kali dan setiap ketukan itu disambut oleh rahmat Allah yang tak bertepi. Subhanallah. Siapapun yang mengamalkannya dengan niat tulus dan keyakinan kuat akan merasakan perubahan nyata. Rezeki mengalir deras, kesulitan berubah jadi kemudahan, dan doa yang dulu terasa mustahil, Allah kabulkan dengan cara yang menakjubkan. Tahukah Anda bahwa surat Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan pendek yang sering kita lantunkan di akhir salat? Surat ini adalah intisari dari tauhid, pengakuan murni bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Di dalam 4 ayat singkatnya terkandung kekuatan luar biasa yang mengguncang arasi dan menundukkan segala makhluk. Rasulullah bersabda, Qul Huwallahu Ahad sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Betapa besar kedudukannya, hingga satu surat kecil mampu menandingi sepertiga dari seluruh isi Al-Quran yang agung. Surat Al-Ikhlas mengajarkan kepada kita tentang keesaan dan kesempurnaan Allah. Ia menegaskan bahwa Allah tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Inilah dasar dari seluruh amal ibadah, pondasi dari segala doa. Maka ketika seseorang membaca Qul Huwallahu Ahad dengan hati penuh pengagungan, seolah-olah ia sedang memperbarui syahadatnya di hadapan Allah setiap kali ia mengucapkannya. Saudaraku, tahukah engkau mengapa surat ini begitu kuat untuk menarik rezeki? Karena siapapun yang benar-benar memahami maknanya akan menanamkan keyakinan bahwa hanya Allah lah satu-satunya pemberi rezeki. Ia tidak menggantungkan harapannya kepada manusia, tidak takut kepada kekurangan, dan tidak cemas terhadap masa depan. Inilah yang membuat doa dan amalannya menembus batas langit sebab hatinya sudah yakin sepenuhnya kepada Sang Maha Pemberi. Bacaan Qul Huwallahu Ahad juga menjadi zikir yang mengundang cinta Allah. Dalam satu riwayat, ada seorang sahabat Nabi yang selalu membaca surat ini dalam setiap salatnya. Ketika Rasulullah menanyakan alasannya, sahabat itu menjawab, Aku mencintai surat ini karena di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah. Rasulullah pun bersabda, kecintaanmu kepada surat itu membuatmu masuk surga. Masya Allah, betapa besar keutamaannya bagi mereka yang membacanya dengan rasa cinta. Ketika seseorang membaca Qulhu 100 kali dengan penuh khusyuk, ia bukan hanya sedang berzikir, tetapi sedang membangun getaran energi tauhid dalam jiwanya. Hatinya menjadi kuat, pikirannya jernih, dan auranya dipenuhi cahaya keimanan. Dalam kondisi inilah doa menjadi sangat mustajab, karena hati dan lidah telah selaras menyebut nama Allah yang Maha Esa. Di titik itu, rezeki pun bergerak mendekat bukan karena bacaan semata, tapi karena keimanan yang hidup di dalam hati. Para ulama berkata, barang siapa memperbanyak membaca Al-Ikhlas, maka Allah bukakan pintu-pintu kebaikan baginya. Rezeki bukan hanya berupa harta, ini juga ketenangan, kesehatan, dan keberuntungan yang datang tanpa disangka-sangka. Namun, bagi mereka yang memohon kekayaan, surat ini mampu menjadi magnet rezeki besar, sebab Allah mencintai hambanya yang mengingatnya dalam keadaan lapang maupun sempit. Maka, saudaraku, jangan pernah remehkan kekuatan Qul Huwallahu Ahad. Bacalah ia bukan sekadar rutinitas, tapi dengan keyakinan yang menyala di dada. Setiap huruf yang kau lantunkan adalah doa yang naik ke langit. Setiap ayat yang kau baca adalah kunci pembuka pintu-pintu keberkahan. Bila engkau istiqamah membaca Qulhu 100 kali tiap malam dengan hati penuh cinta dan harap, bersiaplah sebab Allah akan tunjukkan padamu keajaiban rezeki yang datang cepat, deras, dan tak terduga.
Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam setiap amalan besar selalu ada rahasia waktu yang mustajab. Waktu yang menjadi momen langit terbuka dan doa diangkat tanpa penghalang. Begitu pula dengan amalan dahsyat Qul Huwallahu Ahad 100 kali. Ia memiliki waktu emas yang jarang diketahui banyak orang, yaitu setelah salat Isya dan di sepertiga malam terakhir. Inilah dua waktu yang penuh keberkahan, di mana hati manusia tenang dan malaikat turun membawa limpahan rahmat dari langit tertinggi. Setelah salat Isya, ketika tubuh mulai beristirahat dan dunia seakan terdiam, disitulah kesempatan emas bagi seorang hamba untuk menghadap Allah. Di waktu itu, suasana hati lebih damai, pikiran lebih jernih, dan gangguan dunia sudah mereda. Saat engkau membaca Qul Huwallahu Ahad 100 kali di waktu ini, setiap lafaznya naik ke langit seperti cahaya yang menembus kegelapan malam. Malaikat mencatatnya sebagai zikir yang istimewa, dan Allah mendengar setiap getaran hatimu. Adapun sepertiga malam terakhir, waktu ini disebut oleh Rasulullah sebagai waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, maka akan aku ampuni. Subhanallah, bila engkau membaca Qul Huwallahu Ahad pada waktu ini, berarti engkau sedang berzikir di saat Allah sedang turun untuk mendengar langsung doa-doa hambanya. Bayangkan, di keheningan malam itu, ketika semua manusia tertidur lelap, engkau duduk menghadap kiblat, tanganmu terangkat, dan lidahmu melantunkan Qul Huwallahu Ahad 100 kali dengan penuh keyakinan. Hati yang tadinya resah mulai terasa ringan, pikiran yang sempit mulai lapang, dan setelah selesai engkau bermunajat, rasanya seperti ada energi hangat yang mengalir dalam jiwa. Itulah tanda bahwa Allah sedang membuka jalan rezekimu. Banyak orang meremehkan kekuatan waktu. Mereka membaca doa di sela kesibukan tanpa khusyuk, lalu heran mengapa rezeki belum datang. Padahal waktu mustajab ibarat pintu istimewa dan tidak semua waktu memiliki daya yang sama. Jika engkau tahu kapan Allah mendekat kepada hambanya, dan engkau hadir di saat itu dengan zikir dan doa yang tulus, maka engkau akan merasakan apa itu rezeki secepat kilat, karena Allah menjawab bahkan sebelum lidahmu selesai berdoa. Rahasia lain dari waktu ini adalah keikhlasan yang alami muncul di malam hari. Tak ada yang melihatmu, tak ada yang mendengar, hanya kau dan Allah. Di saat itulah doa menjadi paling jujur, sebab tidak ada riya, tidak ada pamrih, hanya harapan seorang hamba kepada Tuhannya. Itulah sebabnya bacaan Qul Hu 100 kali pada waktu malam begitu manjur, karena ia lahir dari hati yang berserah sepenuhnya kepada Allah. Maka saudaraku, jadikan waktu-waktu mustajab ini sebagai momen terbaikmu untuk berbicara dengan Allah. Jangan biarkan malam berlalu tanpa zikir. Setelah Isya atau di sepertiga malam terakhir, duduklah dengan tenang dan bacalah Qul Huwallahu Ahad 100 kali. Ucapkan niatmu, Ya Allah, limpahkan rezekimu yang halal, berkah dan berlimpah. Jadikan aku hambamu yang kaya, tapi tetap taat dan dermawan. Bila engkau istiqamah, bersiaplah sebab pertolongan dan rezeki Allah bisa datang kapan saja, bahkan dalam hitungan jam. Saudaraku, izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata yang menggugah hati. Ini kisah tentang seorang hamba Allah yang dulu hidup dalam kesulitan, penuh hutang, dan hampir kehilangan harapan. Ia bukan orang kaya, bahkan untuk makan sehari-hari pun terkadang harus menunggu belas kasihan orang lain. Namun satu hal yang luar biasa darinya adalah ia tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dalam kesempitan itu, ia mendengar dari gurunya sebuah amalan ringan tapi dahsyat. Bacalah Qul Huwallahu Ahad 100 kali setiap malam setelah Isya, dan niatkan agar Allah bukakan pintu rezekimu. Dengan penuh keyakinan, ia mulai mengamalkannya. Malam pertama, ia membaca Qul Huwallahu Ahad 100 kali, meskipun tubuhnya lelah setelah bekerja seharian. Malam kedua, ia tetap istiqamah. Malam ketiga, ia mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya menjadi ringan, pikirannya lapang, dan semangatnya kembali tumbuh. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia yakin Allah Maha mendengar. Belum genap 7 malam, Allah menunjukkan keajaibannya. Tiba-tiba,
Seseorang yang dulu menolak bekerja sama dengannya datang membawa tawaran proyek besar. Pekerjaan itu menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar, cukup untuk melunasi semua hutangnya dan menata hidupnya kembali. Ia menangis haru, sujud syukur sambil berkata, "Ya Allah, inikah balasan dari zikir kecilku selama 7 malam ini?" Sungguh janji Allah itu nyata bagi mereka yang yakin. Allah berfirman dalam Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini seakan hidup di depan matanya. Ia sadar bukan karena kerja kerasnya semata, bukan karena kebetulan, tapi karena keyakinan dan zikir yang menghidupkan hatinya setiap malam. Setelah itu, ia tidak berhenti. Ia terus membaca Qul Huwallahu Ahad 100 kali setiap malam. Bukan lagi karena ingin kaya, tapi karena hatinya rindu berzikir kepada Allah. Dan semakin ia istiqamah, semakin besar pula berkah yang datang, usahanya berkembang, keluarganya hidup harmonis dan hatinya semakin tenang. Inilah kekayaan sejati, bukan hanya harta yang bertambah, tapi juga iman yang semakin kuat. Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Mereka pun mengikuti jejaknya, mengamalkan bacaan yang sama dengan niat ikhlas. Ajaibnya, hasilnya serupa, pintu-pintu rezeki terbuka, peluang datang dari arah yang tak terduga, dan hidup mereka berubah 180 derajat. Inilah bukti nyata bahwa amalan kecil yang dilakukan dengan hati besar bisa menghasilkan keajaiban besar. Saudaraku, kisah ini bukan dongeng, bukan khayalan. Ini adalah cermin bagi kita semua bahwa Allah tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang mengetuk dengan tulus. Jika seorang yang sederhana bisa berubah hidupnya hanya dengan Qul Huwallahu Ahad 100 kali setiap malam, maka mengapa tidak kita? Mari mulai malam ini, jadikan amalan ini bagian dari hidupmu, dan biarkan Allah menulis kisah keajaiban berikutnya dalam hidupmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap amalan spiritual yang besar selalu memiliki tata cara dan adab agar hasilnya benar-benar terasa dalam kehidupan. Begitu pula dengan amalan dahsyat Qul Huwallahu Ahad 100 kali ini. Jangan dilakukan dengan tergesa-gesa atau sekadar rutinitas, tapi dilakukan dengan penuh kesungguhan hati, dengan niat yang murni hanya karena Allah. Ingat, amalan yang kecil tetapi dilakukan dengan hati yang ikhlas lebih bernilai daripada amalan besar yang tanpa niat yang benar. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah berwudu dengan sempurna. Air wudu bukan sekadar membersihkan tubuh, tetapi juga mensucikan hati dan pikiran. Ketika engkau membasuh wajah, niatkan agar Allah membersihkan pandanganmu dari keserakahan dunia. Saat membasuh tangan, niatkan agar tanganmu menjadi alat untuk menerima rezeki halal. Setelah wudu, duduklah dengan tenang, menghadap kiblat arah yang menyatukan seluruh umat Islam di dunia dalam doa dan harapan. Langkah kedua, bacalah shalawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 11 kali. Mengapa shalawat? Karena shalawat adalah jembatan antara doa kita dan langit. Tiada doa yang sampai kecuali melewati jalan cinta kepada Rasulullah. Dengan membaca shalawat, engkau membuka pintu kasih sayang Allah, sebab Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat kepada Nabi. Maka siapa yang bersyalawat, berarti sedang menyambung diri dengan rahmat yang turun dari langit. Langkah ketiga, niatkan dalam hati dengan jelas dan yakin. Ucapkan dalam batinmu, ya Allah, aku membaca Qul Huwallahu Ahad ini bukan sekadar bacaan, tapi sebagai ikhtiar batin agar engkau limpahkan rezeki yang halal, berkah dan luas bagiku. Niat adalah ruh dari setiap amal. Tanpa niat, bacaan menjadi kosong. Tapi dengan niat yang kuat, setiap lafaz kulhu menjadi anak panah doa yang menembus langit. Langkah keempat, bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali dengan khusyuk. Tidak perlu terburu-buru. Baca perlahan, resapi setiap kata, Qul Huwallahu Ahad, Allahush Shamad, rasakan maknanya. Saat mengucapkan ahad, bayangkan keesaan Allah yang maha besar. Saat mengucapkan syamad, hadirkan keyakinan bahwa hanya Allah tempat bergantung segala kebutuhanmu. Setiap kali engkau membaca, hatimu semakin bersih dan energi keyakinan semakin kuat. Langkah kelima, setelah selesai membaca, angkat tanganmu dan berdoalah dengan sepenuh hati. Mintalah kepada Allah tanpa ragu, tanpa takut dianggap berlebihan. Katakan, ya Allah, aku mohon rezeki besarmu, aku mohon kekayaanmu yang halal dan penuh berkah. Engkau maha kaya, engkau maha memberi.
Jika engkau berkehendak, tak ada yang bisa menghalangi rezekiku. Jangan batasi doa dengan logika manusia, karena Allah mampu memberi lebih dari yang kau sangka, bahkan 100 miliar pun bukan apa-apa bagi Allah yang Maha Kaya. Dan yang terakhir, tutup dengan rasa syukur dan keyakinan penuh. Jangan ragu, jangan menunggu-nunggu hasil dengan gelisah. Tanamkan dalam hati, "Ya Allah, aku sudah mengetuk pintumu, dan aku yakin Engkau akan membukanya di waktu terbaik." Itulah kunci utama keberhasilan amalan ini, istiqamah dan yakin tanpa keraguan. Sebab bagi Allah memberi rezeki sebanyak langit dan bumi hanya sekejap mata, sebagaimana firman-Nya, "Kun fayakun," jadilah, maka terjadilah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pernahkah engkau mendengar istilah rezeki secepat kilat? Kalimat ini bukan sekadar perumpamaan indah, tetapi nyata bagi hamba-hamba yang tahu rahasianya. Ketika hati sudah menyatu dengan doa, dan lidah mengucap Qul huwallahu ahad dengan penuh cinta kepada Allah, maka seluruh semesta bergerak serentak membawa berkah menuju dirinya. Rezeki yang tertunda menjadi cepat, peluang yang tertutup menjadi terbuka, dan jalan yang gelap tiba-tiba diterangi cahaya Allah. Itulah kekuatan doa yang lahir dari hati yang yakin. Mengapa bisa secepat itu? Karena pada hakikatnya rezeki bukan hanya hasil kerja keras, tetapi hasil dari sambungan hati dengan Sang Pemberi rezeki. Ketika engkau membaca Qulhu dengan penuh iman, engkau sedang memanggil nama Allah dalam bentuk pengakuan tertinggi, bahwa tiada yang layak disembah dan dimintai selain Dia. Setiap bacaan Qulhu adalah sebuah sinyal spiritual ke langit, dan setiap sinyal itu dijawab dengan pancaran rahmat dari Allah. Maka tak heran bila rezeki bisa datang begitu cepat, sebab doa yang diucapkan dengan cinta akan menembus segala penghalang. Saudaraku, rahasia kecepatan rezeki juga terletak pada keyakinan yang tidak goyah. Banyak orang berdoa tapi hatinya ragu. Mereka meminta kepada Allah, tapi dalam pikirannya sudah membayangkan kegagalan. Inilah yang membuat doa mereka tidak terwujud. Padahal Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku." Artinya, bila engkau yakin Allah akan memberimu rezeki besar, maka itulah yang akan terjadi. Tapi bila engkau ragu, maka keraguan itu menjadi penghalang antara dirimu dan pertolongan Allah. Selain keyakinan, istiqamah juga menjadi kunci penting dalam percepatan rezeki. Jangan berhenti di tengah jalan hanya karena hasil belum tampak. Allah menguji kesungguhan hambanya dengan waktu. Ada yang diuji 3 malam, ada yang 7 malam, ada pula yang baru mendapat hasil setelah 40 malam. Namun satu hal pasti, tidak ada amalan yang sia-sia di sisi Allah. Setiap bacaan Qulhu, setiap detik doa, semuanya dicatat dan akan kembali padamu dalam bentuk keberkahan yang luar biasa. Ketahuilah pula, cepatnya rezeki bukan berarti hanya berupa uang atau harta. Kadang Allah mempercepat rezekimu dengan mengirimkan orang yang tepat di waktu yang tepat. Kadang dalam bentuk ide bisnis, jalan usaha, atau bahkan ketenangan hati yang membuka pikiran untuk bertindak bijak. Rezeki Allah datang dalam banyak bentuk, tapi intinya selalu datang di saat engkau membutuhkannya paling dalam. Inilah makna rezeki kontan, bukan menunggu waktu, tapi langsung Allah kirim ketika hati dan doa menyatu. Ada rahasia lain yang sering terlewat, ucapan syukur. Syukur adalah bahan bakar spiritual yang mempercepat turunnya rezeki. Setelah engkau membaca Qulhu 100 kali, biasakan menutupnya dengan kalimat, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mencukupi segala kebutuhanku." Saat engkau mengucap syukur sebelum menerima, maka Allah akan percepat pemberiannya agar ucapanmu terbukti. Karena Allah sendiri berjanji, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dan akhirnya, saudaraku, percayalah Allah tidak pernah ingkar janji. Bila engkau sudah yakin, istiqamah dan bersyukur, maka tidak ada satupun penghalang antara dirimu dan kekayaan yang engkau impikan. Jangan ukur kekuasaan Allah dengan logika manusia. Bila Allah berakhir kun fayakun, maka segala sesuatu akan terjadi secepat cahaya. Itulah rahasia sejati rezeki secepat kilat, bukan karena bacaan semata, tapi karena doa, keyakinan, dan cinta yang bersatu dalam namanya. Qul huwallahu ahad. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Setelah kita memahami dahsyatnya kekuatan Qul Huwallahu Ahad 100 kali, tibalah saatnya kita menutup dengan renungan yang dalam. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa tindakan. Jangan hanya terinspirasi, tapi mulai malam ini, ambil wudhu, duduk dengan tenang, dan bacalah Qul Hu 100 kali dengan penuh keyakinan. Allah sedang menunggu doa-doa hambanya yang bersungguh-sungguh. Saat engkau mengetuk pintu langit dengan namanya, yakinlah Allah akan membukakan pintu itu untukmu. Ketahuilah, rezeki bukan sesuatu yang jauh. Ia nama tidak berada di tangan manusia, tidak tersembunyi di balik nasib, tapi rezeki itu berada di genggaman Allah, dan Allah memberikannya kepada siapapun yang Ia kehendaki. Bila engkau mendekat kepadanya dengan cinta, maka kekayaan dunia pun akan tunduk kepadamu. Amalan Qul Huwallahu Ahad 100 kali bukan hanya menarik harta, tapi menarik rahmat dan keberkahan hidup. Itulah sebabnya banyak orang yang mengamalkannya, lalu hidupnya berubah menjadi lapang dan damai. Jangan pernah ragu untuk meminta besar kepada Allah. Mintalah 100 juta, mintalah 1 miliar, mintalah bahkan 100 miliar bila itu untuk kebaikan, karena Allah Maha Kaya, dan pemberiannya tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaannya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai hambaku, seandainya seluruh manusia dan jin meminta kepadaku, dan aku berikan kepada masing-masing apa yang mereka minta, tidak akan berkurang dari kekuasaanku kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke laut. Maka mintalah tanpa takut, karena bagi Allah memberi adalah kemudahan. Namun ingatlah saudaraku, kekayaan sejati bukan hanya banyaknya harta, tapi lapangnya hati dan berkah dalam hidup. Ada kekayaan yang Allah berikan untuk menolong orang lain, menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, dan membangun kebaikan. Semakin engkau memberi, semakin Allah melipat gandakan rezekimu. Jangan biarkan kekayaan membuatmu sombong, tetapi jadikan ia wasilah untuk mendekat kepada Allah. Harta yang kau keluarkan di jalan Allah tidak akan hilang, tapi akan kembali berlipat-lipat. Malam ini, jadikan sebagai malam awal perubahan hidupmu. Saat semua orang tidur, engkau bangun dan berbicara dengan Tuhanmu. Bacalah Qul Huwallahu Ahad 100 kali, lalu berdoalah dengan penuh keyakinan. Rasakan bahwa setiap bacaanmu adalah getaran cinta yang menggetarkan langit. Bayangkan malaikat mencatatnya dan rahmat Allah turun menutupi rumahmu. Mungkin engkau tidak melihatnya dengan mata, tapi esok hari engkau akan merasakannya dalam rezeki yang datang tiba-tiba, dalam hati yang tenang, dan dalam keberuntungan yang tak terduga. Saudaraku, amalan ini bukan tentang kecepatan harta datang, tapi tentang bagaimana Allah mengubah jalan hidupmu menjadi lebih baik. Mungkin Allah tidak langsung menurunkan uang di depan matamu, tapi Ia kirimkan peluang, hubungan, atau jalan usaha yang tak pernah terpikirkan. Itulah cara Allah bekerja penuh rahasia, namun selalu tepat waktu. Karena itu, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berzikir, dan jangan berhenti berharap. Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang datang dengan hati yang tulus. Maka marilah kita akhiri ceramah ini dengan doa bersama. Ya Allah, Zat yang Maha Kaya, Engkau yang memiliki segala rezeki di langit dan di bumi. Kami mohon, bukakanlah pintu rezeki kami dari arah yang tak disangka-sangka. Jadikan kami hamba-Mu yang kaya tapi tetap rendah hati, yang sukses tapi tetap bersyukur. Limpahkan keberkahan dalam setiap rupiah yang Engkau titipkan, dan jauhkan kami dari rezeki yang haram dan menipu. Ya Allah, jadikan malam ini awal turunnya keberkahan besar dalam hidup kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.